Halo teman-teman, terima kasih ya sudah mau mampir ke channel aku. Duh, deg-degan nih, ini video pertama yang aku bikin. Jadi mohon maaf ya kalau masih ada yang salah atau kata-kata yang belibet. Nah, di video ini aku mau sharing pengalaman aku menjadi seorang au pair. Pertama mungkin kita bahas apa itu program au pair. Sebelum lanjut, aku mau disclaimer dulu ya. Ini berdasarkan pengalaman aku dan sekarang aku udah gak tinggal di Australia. Jadi au pair itu buat kamu yang ingin merasakan pengalaman hidup di luar negeri. Jadi kamu bisa coba daftar menjadi seorang au pair. Kali ini aku akan bahas sesuai pengalamanku yaitu di Australia. Next time mungkin aku akan coba bahas au pair yang ada di negara Eropa dan negara-negara lainnya. Nah, au pair adalah program pertukaran budaya yang memberi kesempatan bagi anak muda untuk tinggal di luar negeri dalam kurun waktu tertentu. Sebagai seorang au pair, kamu akan tinggal di rumah host family. Apa sih host family? Host family ini keluarga yang akan menampung ya istilahnya selama kita tinggal di negara tersebut. Dan mereka juga akan memberikan uang saku untuk kita. Apa aja sih tugas au pair? Nah, kalau aku mostly menemani anak-anak atau anak yang kita jaga. Kadang kita juga membantu mereka untuk melakukan pekerjaan lain seperti memasak atau bersih-bersih. Itu tergantung dari kalian juga ya saat interview atau diskusi dengan host family-nya. Jadi itu perlu ditanyakan di awal-awal. Kalau kalian masih bingung apa sih au pair? Kalau kalian pernah dengar juga itu sama dengan pengasuh atau neni, tapi berbeda dengan perlakuan seorang neni atau pengasuh. Pada saat menjadi au pair, kamu dianggap sebagai saudara tertua. Caranya gimana sih? Nah, karena aku berangkatnya ke Australia, jadi aku apply-nya menggunakan working holiday visa pada saat itu. Nah, untuk lengkapnya kalian bisa baca di website ini. Oke, persyaratannya kalau aku lihat kurang lebih hampir sama ya dengan yang sebelumnya, yaitu di sini ada fotokopi paspor, surat rekomendasi dari Direktorat Jenderal Imigrasi. Nah, lebih lengkapnya kalian bisa baca. Nah, dan ini sekedar intermezzo aja ya untuk kalian. Jadi mungkin memang benar Tuhan itu adalah perencana yang paling baik untuk hambanya. Jadi saat aku apply visa ini, qadarullah aku tuh divonis kena TBC atau tuberkulosis. Visa aku tuh tetap di granted gitu. Nah, awalnya aku udah hopeless nih karena dia divonis TBC itu. Nah, terus aku kepikiran wah pasti udah di reject nih visanya. Nah, duitnya udah masuk kurang lebih 5 jutaan gitu ya, mana udah bilang ke saudara-saudara kan. Tapi alhamdulillahnya ternyata aku ditungguin sampai sembuh loh. Jadi waktu itu prosesnya aku apply visa di bulan Maret, menunggu sampai sembuh TBC selama kurang lebih 6 bulanan. Akhirnya di bulan Agustus visa aku granted. Setelah visa granted, kenapa akhirnya aku memutuskan untuk ambil au pair sebagai kerjaan pertamaku? Yang pertama karena kebetulan aku gak ingin membebankan orang tuaku ya. Dan aku mikir gak ada koneksi sama sekali saat itu di sana atau di Australia. Dan kita tahu kan, cari kerja gak akan secepat itu. Ya kalau misalkan kita beruntung bisa langsung dapat setelah 1 minggu atau 2 minggu. Mengingat negara Australia sebagai salah satu negara termahal di dunia, menurut aku au pair adalah pilihan yang tepat. Untuk cari host family-nya bagaimana sih? Dulu kan masih zamannya Facebook ya waktu aku ya, jadi masih hype banget tuh. Aku cari-cari melalui grup perkumpulan WHV Indonesia atau grup au pair di Australia. Nah, ini juga ada beberapa websitenya. Kalian bisa cek nanti di website-website ini ya. Untuk pemilihan host family ini juga bisa dibilang gampang-gampang susah karena aku udah dapat kurang lebih 3 host family, tapi
akhirnya hanya satu yang jadi pilihan aku. Host family yang pertama itu keluarga Pakistan yang udah lama tinggal di Australia, dan host mom aku ini seorang dokter atau general practice ya. Background mereka itu muslim dan hanya punya satu anak perempuan, waktu itu umurnya masih 2 tahun. Untuk host family yang selanjutnya itu asli orang Australia atau bule, tapi dia single mom dan punya 3 anak, yang 2 toddler dan satu anak usianya 7 tahun. Nah, aku lupa pekerjaan host momnya apa, tapi yang bikin aku kurang seret yaitu mereka punya anjing. Bukan karena aku nggak suka anjingnya ya, tapi karena aku merasa di kepercayaan aku, nanti akan lebih sulit pada saat mau sholat atau wudhu, seperti itu. Dan host family yang terakhir juga sama, backgroundnya adalah orang Australia atau bule, hanya punya satu anak, tapi karena kurangnya komunikasi jadi lost contact gitu aja. Sehingga keputusanku jatuh untuk host family yang pertama. Dan secara komunikasi host mom aku ini lebih aktif, jadi dia ngejelasin tuh tugas-tugas aku apa aja, kayak mandiin anaknya, nyiapin makanan, nyuapin, yang pasti bersihin popok, main bareng, napping, dan seterusnya. Untuk tugas lainnya dia bilang cuma bersih-bersih, dan itu pun berbeda pembayarannya, kata host mamaku waktu itu. Nah, terus dia juga bilang kalau aku nggak perlu khawatir masalah masak karena dia memang suka masak. Untuk au pair rata-rata host family ini pengennya kita bisa nyetir rata-rata ya, tapi tidak semuanya. Dia juga nanya apakah aku punya SIM dan bisa berkendara. Aku jujur. Oh ya, ini juga salah satu tips ya buat kalian. Pokoknya kalian harus jujur saat ditanya interview atau chat supaya nanti host mom kalian gak kecewa, karena mereka udah trust atau punya kepercayaan kepada kita, malah nanti kalau bohong kan hubungannya jadi gak enak gitu ya. Lanjutnya aku bilang baru belajar mengemudi, tapi kalau dibutuhkan mengemudi aku bisa. Diskusi berikutnya itu tentang berapa lama aku bakal stay sama mereka. Ini juga penting ya buat dibahas saat awal-awal komunikasi. Kalian juga harus bisa menentukan berapa lama akan stay dengan mereka. Kalau aku, karena tujuanku ke Australia ini kan selain cari uang untuk jalan-jalan ya, aku memutuskan untuk 3 bulan dulu pada saat di awal. Nah, nanti kalian juga bakal ditanya kayak apakah ada alergi makanan atau hal-hal yang membuat kita nggak nyaman tinggal di suatu tempat. Nah, ini pasti yang ditunggu-tunggu ya untuk masalah gaji. Jadi awalnya dia nanya berapa gaji yang aku pengenin. So aku jujur bilang aku nggak tahu, karena memang beneran pada saat itu aku nggak tahu berapa rate-nya. Jadi dia memutuskan untuk ngasih aku kurang lebih 205 Australia dollar per minggu, dan itu bersih. Aku sudah makan dan minum sudah ditanggung sama dia. Kalau mungkin dirupiahkan sekarang sekitar 11 jutaan ya kalau di total per bulannya. 11 juta rupiah maksud aku, dan aku pikir itu fair karena ya tadi aku udah dapat akomodasi dan juga makan gratis. Ini tips berikutnya, kalau kalian itu harus terbuka ya, nggak usah sungkan. Kalau di sana mereka itu open minded banget, jadi mereka terima kritik dan saran dari kita. Kalau ada hal yang kalian nggak suka, utarakan aja, jangan dipendam sendiri. Setelah negosiasi dan beberapa kali interview lewat Skype dulu dan Facebook, akhirnya host mom aku setuju untuk mempekerjakan aku. Dan dia bilang dan dia juga jujur, ternyata baru pertama kali ini hire au pair. Jadi ini pengalaman yang baru buat kita berdua. Aku bersyukur banget bisa bertemu sama host family aku yang ini nih. Karena dulu sebelum berangkat ada stereotip katanya yang bilang jangan terima host yang sesama Asia karena mereka identiknya pelit lah, perhitungan, ntar nggak boleh pulang malam lah, dan hal-hal yang lainnya. Ternyata aku kan ketemu au pair yang lain juga ya waktu di sana. Dia sharing ke aku cerita kalau dia tinggal sama host family itu bule, pure bule, tapi kata dia
host family-nya ini perhitungan banget. Kalau misalnya jalan-jalan katanya dia harus bayar makan sendiri, beli tiket sendiri, bahkan disuruh isi bensin sendiri. Nah, jadi tips selanjutnya kalian harus banyak-banyak berdoa supaya dipertemukan dengan orang-orang baik ya. Kemudian setelah visa sudah, host family ada, kapan waktu yang tepat untuk berangkat? Nah, ini penting untuk teman-teman memutuskan kapan akan berangkat ke negara tujuan. Kalau aku Australia waktu itu. Jadi itu sesuai dengan kesepakatan dengan host family. Waktu itu aku berangkat di bulan November. Nah, ini juga supaya kita nggak salah kostum. Soalnya Australia kan negara 4 musim, walaupun letak geografisnya nggak jauh sama kita ya. Tapi untuk cuaca itu udah beda banget. Waktu itu aku berangkat di bulan November dan host family aku tinggal di Western Australia. Di sana lagi musim panas ya teman-teman. Kalau kalian mungkin sering dengar akhir tahun di negara 4 musim biasanya itu udah masuk winter. Tapi di Australia ini beda. Jadi aku nggak bawa baju banyak. Aku mikir nanti bisa belilah di sana dan nggak perlu beli bagasi lebih. Oh iya, kalau untuk tiket pergi, kebetulan dari Indonesia ke Perth, itu aku beli sendiri. Tapi host mom aku udah beliin tiket dari Perth ke Geraldton. Nah, nanti dari Geraldton aku bakal dijemput sama mereka ke tempat tinggalnya. Nah, tips yang lainnya yaitu kalian juga boleh kok memastikan sama host family atau host mom kalian untuk tiket apakah perlu beli sendiri atau mereka yang akan beliin. Jadi kalian bisa konfirmasi ke mereka. Terus barang apa saja yang aku bawa waktu itu, aku cuma bawa beberapa baju tidur, baju main dan baju pergi. Kemudian makanan ya, jangan lupa kayak yang kurang lebih akan sulit didapat di sana menurutku itu Indomie. Kemudian aku bawa bon cabe sama saus sambal. Dan itu pun dalam jumlah yang wajar aja ya. Soalnya pas di border kedatangan akan ada isi form terkait dengan apa yang kita bawa. Next, pas hari hanya aku berangkat, alhamdulillah lancar, nggak ada kendala sama sekali. Oh ya, yang aku takutin karena sering banget dibilang gini sebelum berangkat sama teman-teman yang ada di Indonesia. Emang nggak apa-apa ya pakai kerudung di sana gitu, pertanyaannya selalu seperti itu. Alhamdulillahnya aku nggak pernah kena rasis ya selama tinggal di sana. Setiap ketemu orang bule sana mereka selalu senyum dan menyapa. Malah waktu di pesawat pas mau ke Geraldton itu kayaknya ada satu orang dari negara Arab nyapa duluan ke aku. Dia bilang assalamualaikum. Wah, aku senang banget berasa nggak sendirian kan. Dan akhirnya aku bertemu dengan host family aku yang pertama kali. Dan ini foto pertama kali kita ketemu. Oke teman-teman, sepertinya sampai sini dulu ya cerita pengalamanku sebagai seorang au pair. Ini bisa dibilang part 1 ya. Next video aku bakalan cerita keseharianku sebagai seorang au pair. Apa aja sih yang dikerjain, bener gak sih sesuai dengan perjanjian atau diskusi yang sebelumnya kita lakukan. Nah, kalau libur ngapain aja. Kalau kalian suka video ini jangan lupa like, komen, dan share ya. Untuk yang terpenting subscribe biar aku makin semangat bikin video selanjutnya. Oh ya, yang mau tanya-tanya silahkan ya tulis di kolom komentar. Jangan lupa tetap sopan dan santun. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.